Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 5 ingin mementaskan drama tentang Keong Mas. Di sini saya Widya Pratiyina berperan sebagai narator. Saya Ferisa Anzari Putri berperan sebagai Galuh Chandra Kirana. Saya Zelda Alicia Ananda berperan sebagai Ratu Daha. Saya Taufik Ali Hadzali berperan sebagai Pangeran Raden Inu Kertapati dan juga sebagai pengawal. Saya Zara Nurhamalia Wibowo berperan sebagai nenek. Saya Winda Fiani berperan sebagai nenek sihir. Saya Syaifah Ngaputsia berperan sebagai Galuh Ajeng. Selamat menikmati. Dadah. Dadah. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibunda ratu yang bernama Ratu Daha bersama dengan kedua putrinya yang cantik jelita di istana kerajaan Daha. Putrinya yang bernama Dewi Galuh Chandra Kirana adalah seorang perempuan yang ramah dan cantik. Dia akan dinikahkan dengan pangeran dari kerajaan Kahuripan, Raden Inu Kertapati. Sedangkan Dewi Galuh Ajeng adalah putri kedua yang memiliki sifat dan sikap yang sangat berbeda dengan Chandra Kirana karena memiliki watak yang keras, egois, dan licik. Kemarilah kedua putriku. Ada apa Ibunda? Kenapa Ibunda? Ada yang ingin Ibunda sampaikan kepada kalian berdua. Tentang hal apa itu Ibunda? Iya, ada apa Ibunda? Besok kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia dari kerajaan Kahirupan. Ia adalah teman masa kecil kalian, Raden Inu Kertapati. Wah, sudah lama aku tidak bertemu dengannya. Tapi kenapa terdengar sangat mendadak Ibunda? Apakah ada maksud dan tujuan Raden Inu Kertapati datang kemari? Jadi seperti ini, Nak. Ibunda sudah membuat perjanjian dengan ayahnya bahwa Ibunda akan menikahkan salah satu dari putri Ibunda kepada Raden Inu Kertapati. Wah, siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Ibunda? Iya Ibunda, aku ataukah Ajeng? Kami sudah sepakat untuk menikahkan kamu, Chandra Kirana, dengan Raden Inu Kertapati. Mengapa Kirana Ibunda? Mengapa bukan aku? Ajeng, Kirana adalah kakakmu. Menurut Ibunda, ia sudah cukup dewasa dan lebih siap untuk menikah. Benarkah aku Ibunda? Benar sayang, Ibunda akan menikahkan kamu dengan Raden Inu Kertapati. Apakah kamu bersedia, putriku Kirana? Aku sangat bersedia dinikahkan olehnya karena pernikahan itu adalah impianku sejak kecil. Kalau begitu, ayo kita sambut Raden Inu Kertapati. Ratu Daha dan Chandra Kirana meninggalkan ruangan yang kini hanya tersisa Galuh Ajeng. Meskipun Chandra Kirana dan ibunya bahagia dengan pernikahan ini, ternyata Galuh Ajeng mempunyai pendapat yang berbeda. Dia merasa cemburu dan kecewa. Dari kecemburuan itulah timbul perasaan benci yang membuat Galuh Ajeng melakukan sesuatu. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku tidak setuju dengan semua ini. Mengapa Kirana? Mengapa bukan aku? Padahal aku jelas-jelas lebih baik daripada Kirana. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus melakukan sesuatu. Galuh Ajeng membuat rencana buruk untuk Kirana dan ia segera ke dalam hutan untuk menemui seorang penyihir. Permisi, apakah ada seseorang di sini? Halo gadis cantik, apa yang kau inginkan? Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku. Kau menginginkan bantuanku? Iya, aku ingin pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu tidak pernah terjadi. Kau ingin pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu dibatalkan? Lalu, bantuan apa yang akan kulakukan untukmu? Kau ingin aku merubah Chandra Kirana menjadi batu atau meracuninya hingga mati? Yang jelas, aku ingin Chandra Kirana menderita. Baiklah. Aku akan mengutuk Chandra Kirana sehingga ia akan menderita seumur hidupnya. Terima kasih, senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini koin emas sebagai upah awalmu.
kebutuhanmu berhasil, aku akan memberikan lebih banyak lagi. Setuju. Tentu saja, aku akan membantumu dengan hal itu. Kutunggu kabar baikmu. Kutunggu kabar baik darimu, penyihir. Selamat tinggal. Dah. Canda Kirana, saudariku yang malang. Kasihani sekali dirimu. Hahaha. Setelah meminta bantuan kepada penyihir, Galuh Ajeng kembali ke istana dan mulai berencana untuk memfitnah Kirana. Ibunda, tolong dengarkan aku bicara, Ibunda. Ada apa, Ajeng? Kamu terlihat khawatir. Ini tentang Canda Kirana, Ibunda. Chandra Kirana, ada apa dengannya? Kirana, ia ternyata berhubungan dengan salah satu pengawal kita di balik mata kita, Ibunda. Aku menemukan Canda Kirana dan pengawal itu di kamar Canda Kirana. Apa? Ayo kita ke sana. Kirana duduk di samping pengawal tanpa berbicara apapun dan memiliki wajah tanpa emosi. Kirana, kau sedang apa? Kirana! Ada apa, Ibunda? Ada apa kamu bilang, nak? Mengapa kamu berdekatan dengan pengawal itu? Mengapa aku berada dalam kamar? Tadi aku sedang berkebun di taman, Ibunda. Lalu tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Cukup, Ibunda tidak ingin mendengar apapun lagi. Kamu dengan pengawal itu pergi dari istanaku sekarang. Tidak, Ibunda. Pergi. Tidak. Pergi. Aku tidak mau, Ibunda. Tidak, pergi dari Ibunda, istanaku. aku tidak mau. Pergi. Ibunda, aku Pergi dari tidak istanaku. mau, Ibunda. Aku tidak mau, Ibunda. Ibunda, aku tidak mau. Aku tidak mau, Ibunda. Ibunda, aku tidak mau. Tidak kusangka, Kirana putriku yang baik rela melakukan hal sesehina itu. Saja Ibunda masih memiliki aku sebagai putrinya. Canda Kirana merasa sangat sedih harus meninggalkan istana. Ia pergi ke pantai dan di sana ia bertemu dengan penyihir. Halo Canda Kirana, apa kabarmu? Sepertinya kamu sedang bersedih hari ini. Nenek, apa kamu yang berada di balik semua ini? Diam! Aku akan mengutukmu menjadi keong. Kau tahu, Chandra Kirana, saudarimu itu sangat tidak suka dengan hubunganmu dengan Raden Inu. Apakah benar itu perbuatannya? Aku tidak percaya. Kamu berbohong. Aku tidak peduli. Sekarang akan kukutuk kamu menjadi keong. Tidak. Kamu akan menjadi keong selamanya. Jika Raden Inu tidak membantumu, maka kehidupanmu akan menjadi suram. Dadah keong. Setelah kejadian itu, Canda Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan terdampar begitu saja di pantai desa Dadapan. Suatu hari, ada seorang nenek-nenek yang sedang mencari ikan di pantai. Ia menemukan keong mas itu dan membawanya pulang. Oh, keong yang sangat cantik. Aku akan membawa pulang, merawat dengan sepenuh hati. Setibanya di pondok, nenek itu meletakkan keong cantik di atas meja dan ia beristirahat sejenak di kursi. Sekali hari ini. Sampai sekarang aku belum makan ikan. Ingin makan apa aku hari ini? Bagaimana aku nanti makan? Oh, keongnya sangat cantik. Siapa pemilikmu?
Loh, berada di mana ini? Apa mungkin ini adalah rumah si nenek? Nenek ini kasihan sekali, hidup sendiri. Untuk makan pun ia harus mencari ikan. Tidak ada orang kah di sini? Aku punya ide. Aku harus membuat makanan untuknya. Dengan bahan-bahan yang tersedia di dapur nenek, Kirana memasak makanan untuk si nenek dan ditatanya rapi di meja makan. Wah, makanannya sudah jadi. Nenek pasti senang melihatnya. Tapi aku harus buru-buru menjadi keong agar nenek tidak mengetahui identitasku. Hari demi hari berlalu, Kirana memasak makanan untuk si nenek lagi. Nenek yang tidak mengetahui siapa yang memasak makanan untuknya pun penasaran dan berencana pulang lebih cepat untuk mengetahui siapa yang memasak makanan lezat tersebut. Apa yang kamu inginkan sih? Nenek, aku Chandra Kirana. Chandra Kirana? Iya, Nek. Mari ku antar. Aku Chandra Kirana, putri dari Ratu Dahab. Mengapa seorang putri seperti ini berada di tempat seperti ini? Aku merupakan keong yang nenek ambil dari pinggir pantai. Keong masih itu? Mungkin. Aku tidak mungkin berbohong, Nek. Saudaraku telah mengutukku menjadi keong. Aku percaya dengan ucapanmu. Wajahmu menunjukkan kejujuran. Aku tidak bisa menyangka betapa kejamnya saudarimu itu terhadap dirimu. Terima kasih, Nek. Raden Inu yang berada di kerajaan Kahuripan mendengarkan kabar atas perlakuan Chandra Kirana dan pengawal istana merasa sangat kaget dan tercengang. Apa? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin Kirana tega melakukan hal seperti ini. Tidak mungkin. Benar, tidak mungkin. Pasti ada sesuatu di balik semua ini. Aku harus mencari kebenarannya. Di tengah perjalanan, Raden Inu mendengar berita bahwa ada penyihir yang bisa menunjukkan kebenaran jika dibayar dengan layak. Permisi, apa kau benar penyihir yang tinggal di hutan ini? Siapa kamu? Aku hanyalah penduduk biasa, tapi aku mulai penasaran atas kebenaran cerita Chandra Kirana. Aku meminta bantuanmu. Aku ingin kau menunjukkan aku kebenaran dari segala hal ini. Dan tentunya, aku tidak akan memintamu dengan gratis. Oh, Tuhan mempunyai koin. Baiklah, aku akan menunjukkan kebenaran yang asli kepadamu. Maka, lihatlah ini. Ternyata aku benar. Benar atau salahnya, aku tidak peduli. Maka, serahkan koin itu kepadaku sekarang juga. Penyihir, aku bukanlah penduduk biasa. Aku Raden Inu Kartapati. Tidak mungkin. Diam kau penyihir. Aku tidak ingin mendengarkan apapun lagi darimu. Teganya kau melakukan ini kepada Kirana. Dan hanya untuk uang. Uang! Sekarang kau akan ikut denganku ke istana. Kau akan ditahan di sana. Tidak, aku tidak ingin. Jangan bergerak! Tidak, aku tidak ingin. Dengan informasi berisi kebenaran yang didapat oleh Raden Inu, ia bergegas pergi ke kerajaan Daha. Bertunduk di sana. Ratuku yang mulia, saya Raden Inu Kartapati telah datang untuk menunjukkanmu kebenaran di balik perilaku Chandra Kirana. Kebenaran? Aku yakin kamu sudah mendapatkan berita atas pengkhianatan putriku sendiri. Tidak Ratuku, itu semua tidak benar, palsu. Tidak mungkin Chandra Kirana berlaku seperti itu. Dari dulu dia selalu berlaku baik, kenapa tiba-tiba dia berlaku buruk? Tidak masuk akal. Jangan membuatku marah dengan kebohongan seperti itu, Raden Inu. Maafkanku Ratuku, aku sebaiknya tidak berbicara seperti itu kepadamu. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu berbicara seperti itu kepada Kirana. Dia tidak bersalah dan aku bisa membuktikannya. Di sini saya membawakan sebuah penyihir, di mana dia mengaku telah dibayar oleh Galuh Ajeng untuk menipu Chandra Kirana menjadi terhipnotis dan mengganggu pernikahannya. Itu benar, Ratuku. Galuh Ajeng! Ada apa, Ibunda? Pagi-pagi sudah ribut seperti ini.
Raden Inu? Kamu? Bagaimana bisa kamu ada di sini? Mengapa? Kaget. Penyihir ini adalah temanmu, bukan? Sekarang ibunda sudah mengetahui semuanya. Ternyata kamu sudah memfitnah saudarimu sendiri. Mulai sekarang, kamu pergi dari istana ini. Kecuali kamu boleh hidup di istana ini. Apakah benar, Ratu? Iya, kamu boleh hidup di penjara istana ini seumur hidupmu. Ibunda, tolong maafkan aku Ibunda. Ini bisa dilewatin saja. Tapi tolong jangan usir Ajeng Ibunda. Pergi Tolong. dari kerajaan ini, Ajeng. Ibunda, tolong. Ibunda tidak ingin melihat wajahmu Tidak, lagi. Ibunda. Raden Inu dengan bantuan si penyihir tadi berhasil menemukan lokasi Chandra Kirana yang berada di sebuah pondok. Sepertinya di sini tempatnya. Meskipun ada kesempatan penyihir itu bohong, aku tetap harus memeriksa tempat ini. Iya, sebentar. Chandra Kirana, apakah kau di sini? Raden Inu, bagaimana kau bisa ke sini? Itu tidak penting, Kirana. Apa kau baik-baik saja? Tunggu, sebelum kau menjawab. Kau harus pulang ke istana, ibumu sangat khawatir. Aku tidak dapat kembali ke istana. Aku akan terkutuk selama yang menjadi keong. Dan hanya jika kau rela berkorban untukku, maka aku akan kembali menjadi manusia seutuhnya. Siapa ini Kirana? Oh nenek, ini adalah Raden Inu. Raden Inu yang pernah Kirana ceritakan. Ia datang kemari untuk menjemput Kirana pulang, Nek. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan nenek seorang diri. Tidak apa-apa Kirana. Pulanglah. Pasti kamu rindukan Kirana. Kirana, kau harus pulang. Ibumu sangat khawatir. Aku tidak dapat kembali jika keadaanku seperti ini. Ibuku pasti akan merasa sedih jika mengetahui bahwa putrinya berubah menjadi keong. Tidak akan apa-apa, Kirana. Aku akan mencari solusi dan besok akan aku buktikan bahwa semua akan menjadi normal. Aku janji. Di pagi yang cerah di desa Dadapan, Chandra Kirana pergi keluar untuk menikmati udara sejuk di pagi hari. Nenek kemana ya? Raden Inu! Raden Inu! Raden Inu kenapa? Raden Inu bangun! Weh, Raden Inu! Raden Inu! Raden Inu, ini adalah racun untuk membunuh para hewan masa depan. Tidak, ini tidak mungkin. Tidak, ini tidak mungkin. Jangan nak! Tidak, gimana? Berita atas kematian Chandra Kirana dan Raden Inu telah diketahui oleh Ratu Daha. Ia merasakan kesedihan yang amat berat dan disertai pula dengan kemarahan yang luar biasa. Ajeng, Ibunda. Teganya kamu atas perbuatan kamu Kirana dan Raden Inu telah tiada. Apa? Ini tidak mungkin Ibunda. Sekarang kamu akan hidup dengan penyesalan ini dan akan mati sendirian atas perbuatanmu. Ibunda, maafkan aku Ibunda. Anda tidak ingin Bukan yang aku inginkan dari Ibunda. istana ini. Ibunda, maafkan aku Ibunda. Ibunda, maafkan aku. Akhirnya Ajeng yang telah diusir dari istana menjalani hidup yang penuh dengan kesedihan. Kemanapun ia pergi, tidak ada yang ingin berbicara kepadanya, dan seringkali ia dilempari batu karena berita atas perlakuannya telah disebarluaskan ke seluruh rakyat. Ajeng bersembunyi di dalam gua seumur hidup sampai beribu-ribu tahun yang akan datang, di mana tubuhnya ditemukan sudah berbentuk batu yang terlihat sedang menangis. Sekian pementasan drama dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.